Nah, ini masuk ke takwil mimpi. Takwil mimpi ini Bapak Ibu ada ulama ahlinya seperti Ibnu Sirin, Ibnu Hayyan, ada bukunya ya. Kalau orang-orang tua kita dulu, ini takwil mimpinya juga banyak berdasarkan pengalaman. Kalau kita mimpi kepada orang tua kita diajak pergi lalu kita iyakan, biasanya kita akan menyusul meninggal dalam waktu yang tidak lama. Tapi kalau ketika kita diajak, kita jangan dulu lah, kita nggak mau pergi ikut, biasanya kita masih hidup panjang, masih lebih panjang umur kita. Takwilnya begitu, yang saya tahu dari pengalaman-pengalaman. Ya, termasuk kakak kandung saya ada yang mimpi dengan ibu saya, diajak pergi, dia nggak mau, sampai sekarang masih hidup. Padahal ceritanya udah 3 tahun yang lalu. Tapi ada saudara satu, dia di keluarga lain, dia ikutkan, dia ceritakan, dia ikutkan, lalu nggak lama dia sekitar dalam bulan itu dia sudah meninggal. Itu takwil mimpi namanya, Bu ya. Isyarat-isyarat saja. Nah, makanya mukjizat udah nggak ada, karomah yang ada. Kemudian yang wahyu tidak ada, yang ada adalah ro'yul sholihah, mimpi yang sholih. Jadi mimpi orang-orang beriman itu ada maknanya. Itu karena itu alam alam mimpi itu selalu alam iktibar, alam ibarat. Ya, kalau mimpi kita itu benar baik, maka setiap sering Nabi Muhammad habis subuh ditanya itu sahabat, ada yang mimpi enggak? Baru nanti ditafsirkan beliau. Ya. Termasuk sunnah-sunnah Nabi itu sebahagian diperoleh dari mimpi. Ya, termasuk lapas ajan, lapas iqamah, itu kan tidak dari Nabi langsung, itu dari mimpi sahabat ya. Ada yang dari sahabat amalan itu gitu. Karena sahabat pun banyak juga yang maqam wali, cuman tingkat kewaliannya kan tertutupi dengan Sayyidil Anbiya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka itu kan karena tingkat wali itu bisa memunculkan amalan buruk, kayak Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal itu muncul amalan buruk dari dirinya. Kalau orang masbuk itu kan awalnya ngejar. Nah, jadi Muaz bin Jabal dapat seolah-olah dapat ilham dari hatinya. Dia nggak ngejar, diikuti saja orang masbuk. Sisa 2 rakaat baru ditambahnya. Ya. Kalau masa lalu enggak, di awal-awal sahabat tuh ngejar. Nanti dikasih syarat, sudah berapa rakaat? 2, kata sebelah gini ya. Udah 2, udah dikejarnya. Akhirnya ngejar sampai selesai, salamnya baru sama. Nah, Muaz bin Jabal tidak begitu. Itulah tadi. Ada sebagian sahabat dia mendapat ilham bisikan dari hatinya dengan membaca tasbih. Ya. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Ya, itu dari sahabat, zikirnya itu bukan dari Nabi. Dia dapat ilham karena sahabatnya tingkat wali. Di tingkat wali itu Bapak Ibu sebenarnya banyak amalan-amalan puruk ilham dikasih. Tapi puruk ya bukan pokok. Tasbih puruk. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Ya. Mereka anggap kalau amalan puruk itu dimunculkan, dianggap kita buat bidah sesat. Oh enggak. Maka di dalam dunia fikih, ijtihad itu banyak sekali amalan puruk yang tak ada zaman Nabi sahabat di ilmu fikih. Maka kalau kita belajar fikih rinci itu banyak kali yang tak ada. Tapi dirinci sama ulama. Ya. Tapi yang pokok-pokoknya tidak boleh. Tidak boleh. Ada orang memahami agama sempurna itu sudah rinci, sudah nggak boleh tambah-tambahin. Bukan begitu pengertian sempurna. Ya. Ini yang kesalahan orang nggak belajar syariah. Wahbah Juheli ahli ilmu syariah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Apa yang dimaksud sempurna dalam ayat ini? Sempurna di sini adalah ajaran Islam, syariat Allah itu sudah berisi seluruh pokok-pokok kehidupan. Ada isinya pokok akidah, ada syariah, ada muamalah, ada akhlak, ada ekonomi, ada aturan politik, udah berisi semua. Jangan kita anggap sudah berisi semua tapi rinci serinci-rincinya sehingga nggak perlu ditambah. Kalau serinci-rincinya nggak perlu ditambah,
Itu bahaya, pemahamannya keliru. Kenapa? Nabi tidak ada menyuruh kita membukukan Quran. Ini bahaya, banyak yang kena. Sahabat itu sholat tarawih 20 rakaat Umar bin Khattab jemaah. Nabi tidak ada suruh dilakukan sahabat. Ya. Oh, itu kan Umar bin Khattab. Anda kan tidak Umar bin Khattab. Walaupun Umar bin Khattab tidak ada kekhususan di tingkat sahabat untuk buat bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, boleh nggak sahabat buat bid'ah sesat? Ada nggak kebolehannya sahabat buat bid'ah? Mentang-mentang sahabat boleh buat bid'ah sesat. Mana ada kekhususan sahabat buat bid'ah sesat? Karena tidak sesatlah itu, makanya dibuat. Termasuk azan 2 kali dibuat Utsman. Ini orang nggak belajar fikih mendalam, nggak ngerti syariat seperti ini, Pak. Yang diajarkan Nabi itu bukan sempurna, itu sudah semua rinci, bukan tidak ada kekurangannya. Kalau boleh dikatakan yang diajarkan Nabi itu sudah sempurna, memang sempurna, tapi untuk masa kini tetap ada kurangnya karena perubahan zaman. Contohnya kita naik haji umroh, ada nggak diajarkan Nabi suntik menahan haid? Mana ada? Berarti kan kurang. Kalau kita mau sebut kurang, maka sempurna itu bukan komplit. Orang yang memahami syariat Islam sempurna komplit itu keliru. Kalau sempurna itu hanya syariat Islam, lalu syariat Allah masa Nabi Adam sempurna enggak? Nah, ini orang berpikir yang keliru. Dia anggap syariat Nabi Adam tidak sempurna, Nuh tidak sempurna, yang sempurna sama syariat Islam. Salah, kata Wahab Juwaili. Semua syariat Allah itu sempurna. Syariat Nabi Adam yang diturunkan Nabi Adam sempurna untuk masanya. Ini sempurna untuk masanya masing-masing. Datang Nabi Muhammad sempurna untuk seluruh masa, tapi yang pokoknya tak boleh lagi berubah. Kalau yang buruk-buruknya penambahan itu ijtihad. Maka kalau kita berhukum pakai Al-Quran, nggak ada di Quran pakai sunnah, pakai hadis, nggak ada di Quran di sunnah, gunakan ra'yu ijtihad, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Jangan gunakan dengkul. Kalau gunakan dengkul ya sesat bidah semua lah. Asal nggak ada dalam sunnah sesat. Kan banyak yang nggak ada. Titik baris Quran zaman Nabi nggak ada. Ya, ilmu tafsir nggak ada, ilmu hadis zaman Nabi sahabat nggak ada, ilmu tasawuf zaman Nabi sahabat nggak ada. Kapan adanya? Zaman tabi'in. Nah, jadi itu pemahaman sempurna. Jadi sempurna pokok-pokoknya, gitu ya.